ke komputer. Oke, baik. Bagaimana tadi video pembelajaran yang sudah kita upload di YouTube? Bagaimana? Apakah sudah paham atau mungkin ada yang perlu kita bahas? Kalau ada yang mungkin kurang contoh paham. soalnya bisa dibahas lagi, Pak. Masih pusing. Masih pusing. Ya, contoh soal yang ada di materinya, yang tadi di video pembelajaran itu. Bukan contoh soal yang lain gitu ya, bukan ya, yang ada di situ tadi ya. Yang lain boleh juga, Pak. Yang di soal itu agak mengerti, cuma agak masih bingung gitu, Pak. Makasih, Pak. Kalau contoh yang lain pasti ada. Ini sudah tersedia banyak soal. Mau kita bahas sekarang. Justru itu yang mau kita bahas sekarang ya. Jadi kita tidak usah balik ke PowerPoint yang ada di video berarti kan ya. Kita lanjut ke contoh-contoh soal yang lain begitu ya. Mudah-mudahan nanti jadi lebih paham. Kalau masih ada yang belum, nanti kita bisa balik lagi ke sana. Ya. Gitu, sepakat? Wah, ini nge-lag seperti saya. Hilang. Ya, saya sudah kembali lagi. Tadi ada gangguan sepertinya di internet saya. Ya, sudah bisa dengar saya sekarang lagi balik? Sudah, Pak. Oke, baik. Jadi kita sepakat kita tidak kembali ke PowerPoint atau slide di video itu. Kita lanjut ke contoh soal lain, tapi masih tetap menyangkut pembahasan di sana. Sepakat ya? Sepakat? Oke, baik. Udah gini-gini, udah hampir semua gini-gini. Nggak ada yang gini-gini. Oke, baik. Kita buka materi pertemuan kita untuk contoh-contoh soalnya ya. Bentar, saya buka dulu filenya. Saya cari dulu mananya. Nah, ini bisa dilihat ini sekarang? Bisa terlihat? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, baik. Slide show. Oke, baik. Nah, ini langsung contoh soal nih yang diminta tadi sama Cantika. Cantika meminta soal. Nah, ini langsung kita berikan soal. Soalnya, carilah fenol dalam rangkaian pada gambar ini. Gitu ya. Udah ada jawabannya sih. Tapi kan kita bukan jawabannya yang penting ini ya, bukan hanya kuncinya, tapi bagaimana menyelesaikannya. Ya, rangkaian seperti ini. Loh, kok jadi rumit gitu ya? Tadi di pembahasan kok sayangnya sederhana gitu ya. Sebenarnya enggak rumit sebenarnya. Jadi di sini ada sumber tegangan gitu ya. Lalu di sini ada R, ada R, ada R, ada R. Nah, yang ditanya sebenarnya adalah tegangan di sini. Tegangan di terminal 20 kilo ohm. Kita sebut dengan fenol. Ya, tegangan output lah gitu, out gitu ya. Lalu yang menjadi persoalan di sini, dari mana kita memulai mencari fenol itu? Dari mana kita memulai? Ini udah ada sebenarnya nilai-nilainya udah ada, tapi apa yang harus kita lakukan? Apakah kita manfaatkan KVL yang sudah kita pelajari tadi,
atau mungkin akan ada selain itu, mungkin ada KCL, atau mungkin bisa jadi ada pembagi tegangan, atau mungkin ada pembagi arus. Nah, yang mana kita bisa manfaatkan untuk mencari fenol ini? Mungkin ada ide. Siapa yang bisa memberikan ide? Dari mana kita mulai? Dari R total dulu nggak sih, Pak? Dari mana? R total. Dari R total. R total. Oke, R total. Kalau kita sudah dapat R total, apa yang bisa kita lakukan? Kalau sudah dapat R total, kira-kira. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau sudah dapat R total. Nyari arus, Pak. Nyari arus. Arus di mana? Harus di sini, harus di sini, harus di sini. Di mana? Harus. Kan semua nanti akan ada arus ini, mengalir arus ke sini ada, ke sini ada, ke sini ada, ini ada. Harus ke mana? Harus ke arah fenol, Pak. Harus ke fenol. Jadi setelah kita dapat R total, kita langsung bisa dapat arus yang melewati fenol kira-kira? Atau mungkin ada tahapan lain? Cari totalnya dulu nggak sih, Pak? Cari apa? I totalnya. I totalnya. I total itu berarti ada mengalir di mana kira-kira? Ke arah 20 kilo ohm itu, Pak. Oke, berarti dia akan ada arus nanti di sini. Ini I total kita sebut ya di sini. Nanti I total ini akan terbagi, ada ke 30 kilo ohm, ada ke 40 dan ke 20. Tentu ini arus yang melewati 40 dan 20 pasti sama karena itu terhubung seri nanti. Ya. Nah, setelah itu apa? Setelah tahu kita I total, arus yang mengalir dari sini. Lalu apa yang bisa kita lakukan? R total tahu, I total tahu. Setelah tahu I total, Cari tegangan setiap tegangan di resistor. Di setiap resistor. Di sini kira-kira bisa dapat nggak langsung? Kalau di sini mungkin dapat. Di sini gimana? Kalau di setiap resistor. 40 k ohm sama 20 k ohmnya diseriin dulu Pak, terus diparalelin sama 30 k ohm, terus nanti arusnya akan sama kayak yang 20 k ohm. Terus kita Oke. dibagi gitu Pak. Nah, setelah dapat I total. Setelah ini tadi di paralel, di seri, di paralel, dapat I total. Setelah itu, arusnya kan terbagi kan, ada yang ke sini, ada yang ke sini. Nah, terus apa yang kita lakukan? Mencari apa? Mencari apa kita? Ayo, bersama-sama berpikir. Biar nggak hanya saya yang berpikir kan. Sama-sama berpikir. Ayo. Kalau udah jam-jam segini bisa jadi udah jam-jam ngantuk. Lama-lama nanti dibiarkan saya berpikir sendiri, yang lain pergi tidur. Nah, setelah tahu kita I totalnya, apa lagi yang harus kita lakukan? Mencari apa? Mencari I yang mengalir ke sini. Ada percabangan di sini. Ada yang ke sini, ada yang ke sini. Nah, menggunakan apa? Prinsip pembagi arus yang sudah kita pelajari di video itu. Karena sesungguhnya ini kalau ini diserikan dengan ini, 40 dengan 20, berarti kan 60. Sama persis dengan tadi yang di situ R1, R2. Ada arus yang mengalir dari sini, terbagi menjadi ke sini dan ke sini. Ya, ada yang ke 30 kilo, ada yang ke 60 ini. Nah, menggunakan apa? Prinsip apa? Pembagi arus yang tadi kita bahas di video itu. Lalu setelah dapat arus yang ke sini, arus yang ke sini, apa lagi yang kita lakukan?
Satu langkah lagi, langsung dapat V0. Karena kita udah tahu harus ke sini. Harus ke sini tahu, ke sini tahu. V0 berarti apa? V0 di sini apa? Membagi dengan hambatannya, Pak, arus. Membagi dengan Arusnya dikali hambatan, Pak, dikali. kalikan dengan hambatan. Itu hukum Ohm. Jadi setiap kita udah punya nilai resistansi, ada arusnya, dapat kita tegangan di situ. Kalikanlah dengan I kali R. Itu hukum Ohm, dapat V0. Dah. Oke, sekarang kita tuliskan satu persatu apa tadi yang sudah kita pikirkan tadi, ya. Nah, coba tuliskan. Tadi langkah pertama kita cari R ekivalen dulu. Kita ganti ini. R ekivalen. Ya. Setelah tahu R ekivalen, kita cari apa lagi? I total. Setelah tahu I total, kita gunakan pembagi arus, kita akan dapat I2. Kita sebutlah ke sini adalah I2. Yang ke bawah ini adalah I1. I1 kita nggak butuh, kan? Yang kita butuhkan adalah I2 untuk mencari V0. Setelah tahu I2, kita cari V0. Ini urutan. Nah, sekarang menjadi pertanyaan adalah yang pertama dulu, kita lanjut sekarang. R ekivalen atau R total tadi, samalah ya. R ekivalen ini kita cari dari bagaimana cara kita mencari R ekivalen seperti ini. Rangkaian itu kita pandang dari sebelah kiri ini atau dari sebelah kanan kita pandang rangkaian. Dari mana? Dari sebelah kiri ke arah kanan, Pak. Dari sebelah kiri ini kita pandang ke kanan, lalu cara kita kerjakan dari mana duluan kalau kita pandang dari kiri ke kanan? Mencari hambatannya dari kanan ke kiri, Pak. Dari kanan duluan. Oke, bagus. Ini berarti dari kanan duluan. Kita kerjakan dari kanan duluan. Nah, berarti 40 dengan 20, ini terhubung apa kalau kita kerjakan dari sini? Terhubung? Dari, Pak. Seri. Oke, berarti kalau ini kita gambarkan lagi ulang. Hasil dari seri 40 dengan 20 ini berarti nilainya jadi berapa? 60 kilo. 60 kilo ohm. Sekarang 60 kilo ohm dengan 30 kilo ohm itu terhubung apa? Paralel. Terhubung paralel. Kalau kita ganti R paralelnya di sini sekarang kita gambarkan. Ini nilai dari 60 dengan 30 berapa? R paralel. Berarti kalau 30 di paralel dengan 60 berarti kita akan dapatkan 30 dikali 60 per 30 ditambah 60 sama dengan berapa? 20, Pak. 20 kilo. Oh. Ya, ini 20 kilo. Oh, sekarang berarti rangkaian kita udah ini 20 dengan lanjut ke sini. 20 dengan 20 jadi terhubung apa itu? Seri. Pak. Seri. Berarti R ekivalen adalah berapa? 20 kilo ohm ditambah 20 kilo. jadi dapat 40 kilo. Dapat R ekivalen, langkah pertama. Lalu I total, berarti bisa dengan mudah kita dapatkan karena gambar rangkaian kita sekarang udah menjadi begini. Ini sumber tegangan 12 volt, lalu ada R ekivalen di sini. Ini 40 kilo ohm. Ini adalah 12 volt. I total di sini. Ya, berarti I total sama dengan berapa? 12 per 40 kilo ohm. Sama dengan berapa ini? 0,3. 0,3. 0,3 apa ini? Ampere. Ampere. Benar, ampere?
Kilo Ampere. ampere. Kilo ampere. Hah? Kilo ampere. Kilo ampere. Ini ingat ini kilo loh. Kilo ini kan sama dengan 10 pangkat 3. Naik ke atas berarti 10 pangkat minus 3. Kalau 10 pangkat minus 3 ampere berarti bisa kita tuliskan jadi yang prefix kemarin loh di awal-awal pertemuan pertama. Mili ampere. Ya, jangan lupa yang kemarin pertemuan pertama ini. 0,3 mili ampere ya. Jadi di total kita udah dapat 0,3 mili ampere. Ya, selanjutnya adalah prinsip pembagi arus yang kemarin. Berarti gambar kita kalau kita bicara pembagi arus yang kita bahas di video, gambar kita itu menjadi begini. Ini 20 ya. Ada arus ke resistor 1 ini, ada arus yang menuju ke resistor 2 ini. Nah, ini positif, ini negatif, ini 12 volt. Ini nilainya 20 kilo ohm. Lalu ini berapa tadi? 30. Ini seri 40 dengan 20 berarti 60 kilo ohm. Ya, berarti di sini arus I1, di sini arus I2, di sini I total. I total kita udah tahu. Sekarang bagaimana hubungan I2 dengan I total? Bagaimana hubungannya? I2 gimana tadi di video itu? I total sama dengan I1 tambah I2. Ya, I total sama dengan I1 tambah I2. Lalu apa lagi yang bisa kita tuliskan? Sama dengan Apa lagi? Apa lagi? Apalagi yang bisa kita tuliskan lagi? Hubungan tadi, ingat loh, hubungan antara I2 dengan I total. Itu yang mau kita tuliskan. Bagaimana hubungannya tadi? I2 sama dengan apa tadi? Kalau I2 berarti di sini jadi R1 per R1 tambah R2 dikalikan apa tadi? I total kan tadi? Begitu ya? Berarti R1-nya berapa? Ini R1-nya 30 per 30 tambah 60 kilo dengan kilo. Ya. Kalikan di total 0,3 mili ampere. Berarti sama dengan ini jadi 30 per 90 sepertiga berarti 0,1 mili ampere. Inilah I2. Ya kan? I2. Nah, lalu setelah tahu kita I2, apa lagi langkah selanjutnya? Apa ini? V0. V0 tadi adalah arus yang mengalir dari 20 kilo ohm dikalikan dengan resistansi 20 kilo ohm karena arus mengalir ke sini kita udah dapat 0,1. Berarti dia akan terbagi karena dari sini 0, di sini 0,3 mili ya. Berarti ke sini mengalir 0,1 mili ampere, berarti yang ke I1 ini adalah 0,2 ini. Terbagi dia. 0,1 tambah 0,2, 0,3. Berarti sekarang V0 yang mau kita cari. V0 adalah apa tadi? Tadi sudah disebutkan. Apa tadi Cantika? I2 dikalikan apa? I2 dikalikan? Dikalikan? Resistansinya 20 kilo ohm. Berarti sama dengan berapa? 0,1 kali 10 pangkat minus 3 dikalikan 20 kali 10 pangkat 3.
Berarti ini bilang berarti sama dengan 2. 2 volt. Jadi V0 adalah 2 volt yang ini. Ya. Gimana? Kok masih bingung sepertinya? Di sini yang tiba-tiba jadi bingung, saya lihat di sini. Kenapa jadi bingung di sini? Mana? Bisa? Bisa nggak? Kalau ada yang kurang paham, jangan malu-malu. Bilang saya nggak, yang ini kurang jelas begitu. Nggak apa-apa, namanya diskusi ya. Ya. Kita diskusi ini. Pak, saya mau tanya, Pak. Iya, silakan. Saya senang ini kalau udah ditanya. Siapa? Itu kenapa V0-nya itu I2 dikali 20 kilo ohm ya, Pak? Nah, itu dia. Jadi tegangan dari satu resistansi, ini ada misalnya kita gambarkan resistansi seperti ini. Nah, ya, ada arus mengalir ke sini. Ya, ini I. Ya. Lalu di sini ada R. Inilah prinsip hukum Ohm sebenarnya. Hukum Ohm itu adalah bahwa V di terminal sini, potensial di sini adalah I kali R. Sama dengan ini. Jadi tegangan di 20 ini, V0 di sini dari sini sampai ke sini adalah perkalian arus yang mengalir dari 20 kilo ohm ini dikalikan dengan 20 kilo ohm. Itu hukum Ohm. Ya. Jadi sebenarnya itu prinsip dari energi. Ya. Jadi bahwa V itu, V sama dengan apa kemarin definisinya? dUW per dQ. Energi yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan atau melewatkan muatan dari R ini. Jadi kalau semakin besar R ini, maka semakin besarlah energi yang dibutuhkan untuk melewatkan muatan dari R ini. Atau sama juga dengan semakin besarlah V-nya. Semakin besar V. Karena V itu adalah dW per dQ. Ya, kalau R membesar, berarti V membesar. Kenapa V membesar? Karena V sama dengan I kali R. R membesar. Dibutuhkan energi yang lebih besar lagi untuk bisa melewatkan muatan yang sama. Karena I-nya konstan. I konstan, R membesar, berarti V jadi membesar. Paham? Sana Mayori Permita. Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, oke. Ada yang lain lagi? Baik, kalau sudah tidak ada, kita lanjutkan sekarang ke masalah berikutnya. Nah, ini contoh kasus nih. Coba diperhatikan gambarnya. Gambar 216. Ini rangkaian pembagi tegangan. Ya, ini pembagi tegangan. Jadi ini ada sumber tegangan. Lalu di sini ada R1. Tapi R1-nya ini tidak konstan nilainya. Bisa kita atur-atur. Jadi disebutlah ini sebagai variabel resistor. Karena nilai resistansinya bisa kita atur-atur. Sesuai dengan keinginan kita. Dari mulai 0 sampai dengan nilai tertentu. Begitu ya. Dan ini sesungguhnya adalah sebuah volume control. Jadi mungkin masih bisa paham lah ya kalau kita punya televisi gitu ya, atau mungkin radio atau volume katakanlah ada kita punya speaker misalkan speaker atau alat audio. Jadi kalau kita mau mengecilkan atau membesarkan volume kan kita putar gitu ya. Nah ini adalah putaran itu kita putar. Ya, kita putar ke kecil ke kiri, mengecil suaranya. Ke kanan, membesar. Nah, yang membesar itu ini sesungguhnya suara atau speakernya adalah R2 ini. Ini adalah sebuah speaker. Ya, jadi nanti seberapa besar suara speaker di R2 ini tergantung pada
R1 ini. Kita atur-atur R1. Nah, yang kita atur-atur sesungguhnya adalah nilai R1. Nah, diberitahu sekarang VS katanya itu adalah 9 volt. R1 katanya untuk kondisi pertama diberikan dulu 90 kilo di sini. Oke. R2 30 kilo ohm. Nah, yang menjadi pertanyaan, kalau seperti ini, berapa daya yang diserap oleh VR2 ini? Berapa daya yang diserap oleh R2? Pada saat ini kita setting 90 kilo ohm. Lalu nanti untuk kondisi kedua, ini kita ganti R1 ini dengan memutar tombolnya, kita putar, nanti kita akan dapatkan nilai R1 berubah dari 90 menjadi 15 kilo ohm. Menjadi pertanyaan lagi, berapa daya yang diserap di sini? Berarti kita ubah sekarang dari 90 menurun menjadi 15. Menjadi pertanyaan, apakah nanti speaker ini, kalau ini adalah sebuah speaker, membesar suaranya atau mengecil? Itu kira-kira menjadi pertanyaan. Nah, untuk mengetahui itu, kita menganalisis dayanya. Kalau dayanya membesar, berarti speakernya akan membesar. Kira-kira suaranya membesar. Kalau dayanya kecil, suaranya berarti akan mengecil. Nah, berarti untuk mengetahui daya yang diserap di sini, kita harus hitung dulu secara perhitungan. Nah, cuma menjadi pertanyaan bagaimana cara kita menghitung daya di sini? Ada yang punya ide ini? Bagaimana cara kita menghitung daya di sini? Yang pastinya adalah prinsip dari pembagi tegangan. Prinsip dari pembagi tegangan. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita mau mencari V2, ini prinsip pembagi tegangan bisa kita gunakan. Kalau daya, berarti kita harus nyari arusnya. Kalau mau kita gunakan arus. Tapi mau menggunakan tegangan dulu dicari, habis itu hanya dengan R2 bisa juga. V2 dengan R2 kita ketahui, bisa kita cari daya di sini. Atau mencari dulu I totalnya. Bisa. Berarti I nanti dengan dikalikan V bisa kalau udah tahu V-nya. Atau I kuadrat R2 bisa. Nah, yang mana yang mau kita gunakan? Terserah sebenarnya. Oke, baik. Sekarang kita lihat rangkaian ini. Sebenarnya rangkaian itu kan ini satu loop tertutup sebenarnya. Jadi sebenarnya bisa kita gunakan prinsip dari KVL ya. Bahwa sigma V adalah jelek sekali sigmanya. Sigma V itu harus sama dengan. Berarti bisa kita tuliskan bahwa minus, kalau kita berangkat dari sini naik ke atas ya, minus VS ditambah I kalikan R1 ditambah I kali R2, ini harus sama dengan 0. Atau bisa kita tuliskan ini VS sama dengan apa? I kali R1 ditambah R2. I1 bisa dapat ya, dengan mudah. I1 sama dengan, kok I1? I total. I sama dengan, berapa ini berarti? 9 tadi ya, 9 volt ya, per R1 tambah R2. Berarti 90 ditambah 30 kilo. Oh, ini volt. Berarti ini berapa? Berapa ampere ini? 0,075. 0,075 apa ini? Miliampere. Miliampere. Oke. 0,075 miliampere. Berarti kalau kita udah tahu arus, apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita sudah langsung bisa dapat daya kira-kira?
Udah Kak, pakai I total pangkat 2 dikali R2. Oke, berarti bisa kita cari I daya di R2 ini udah bisa kita cari. Berapa? Apa yang dengan apa tadi? I kuadrat dikali R2. Betul. I kuadrat dikalikan R2. Ini kalau ini kita pakai bisa juga 0,075 miliampere. Berarti ini 10 pangkat minus 3 dikalikan R2-nya apa tadi? 30 ya. 30 kali 10 pangkat 3. Ya. Ini coret. Ini coret. Kita akan dapat berapa ini? 3 kali 0,75. Apa? 2,25. Oh, ini kuadrat ini. Salah. Ini kuadrat. Nih. Berarti 0,075 dulu dikuadratkan. Lalu ini jadi 10 pangkat minus 6, ini 10 pangkat 3. Jadi berapa? 0,075 kuadrat. Berapa? Atau ini 7,5 kali 10 pangkat minus 5, itu bisa juga kan. Jadi 7,5 kuadrat berapa? Berapa 7,5 kuadrat? Berapa 7,5 kuadrat berapa? Saya udah ngitung hasilnya Pak. 1,6875 kali 10 pangkat minus 4. Ini 1,6875 itu 1, ya 10 pangkat minus 4. 10 kalau ke 10 pangkat minus 3 berarti jadi 0,0 lagi ya. Ya benar ya? 10 pangkat atau berapa tadi? 0,1,685 kali 10 pangkat minus 4, Pak. Oh, sebentar. Ini mantap. 1 1,6875 kali 10 pangkat minus 4. 675. 6875. 6875 kali 10 pangkat minus 4. 10 pangkat minus 4. Berarti 10 pangkat minus 4. Ini apa satuannya? Watt kan ya? Ya. Watt ya, karena 10 pangkat minus 4 kita buat. Ya. Atau sebenarnya ini 0,16875 miliwatt ya. Oke. Sekarang PR2 kita cari lagi sekarang bagaimana kalau kita ganti R di R1 ini menjadi 15 kilo. Jadi kalau seperti itu kita akan dapatkan berarti I akan berubah nilai I-nya. 9 volt per 90 tambah benar ya? 90 bukan R1. Sorry. R1-nya kan akan berubah ya. 15 tambah R2-nya kan konstan ya. 30. Ini kilo ohm ya. Jadi berapa ini? 9 per 0,2 kilo ohm. 0,2 kilo ampere. 0,2 miliampere, Pak. Mohon maaf salah, Pak. Miliampere. Oke. 0,2 miliampere. Berarti
PR2 jadi berapa? 0,2 kali 10 pangkat minus 3 kuadrat dikalikan 20 berapa tadi? 30 kilo ohm. Jadi berapa ini? 1,2 miliwatt. 0, seperti 30 1,2 mili berarti ya. Mili watt. Ya, mili kan karena ini kilo ya. 10⁻3 di sini 10⁻6. Ya. Jadi 1,2. Ini kan 0,04. 0,04 kali 30 sama dengan 0,4 kali 3 1,2 miliwatt. Nah, sekarang kita perbandingkan ini. Kondisi pertama kita dapat 0,168. Sekarang jadi 1,2. Apa yang bisa kita lihat? Dayanya membesar atau mengecil? Di R2-nya. Di R2 ini. Mengecil atau membesar? Ya. Menjadi membesar, kan? Membesar menjadi 1,2. Jadi kalau ini speaker tadi kita katakan, ini speakernya ini tambah besar nggak suaranya atau tambah kecil ini speaker? Kalau daya yang lewat dari sini tambah besar. Kalau dayanya masuk ke sini tambah besar. Ini tambah besar atau tambah kecil? Besar. Membesar ini suaranya. Besar. Ya. Berarti dengan mengecilkan R1, kita bisa memperbesar volume. Ya. Berarti apa yang bisa kita simpulkan dari sini? Berarti volume control untuk sebuah audio itu sesungguhnya adalah dengan mengatur nilai R di sana sebenarnya. R-nya yang kita atur di R1 ini. Ya. Berarti ini membesar, berarti sesungguhnya yang tadi itu kita putar ke kanan sebenarnya. Berarti kalau ke kanan sebenarnya kita putar sebuah tombol audio itu sesungguhnya yang terjadi adalah R sebenarnya mengecil di situ pada saat kita putar ke kanan. Pada saat kita putar ke kiri sebenarnya R-nya mengecil itu. Karena akan tambah pelan suara dari speakernya. Bisa paham di sana? Oke, nah sekarang masalah caranya tadi. Ya. Ini kan tadi kita cari dulu I, lalu kalikan R2. Nah sebenarnya kalau kita cari V2 dulu misalkan bisa juga sebenarnya. V2. V2 dari mana kita bisa cari V2-nya? V2 sama dengan apa? Apa rumusnya? Kalau V2 itu, kita menggunakan pembagi tegangan. V2 adalah apa? R2 per R1 tambah R2 dikalikan apa? VS. V total. V yang ini, VS. Oh, sorry, VS di situ. VS. Berarti sama dengan berapa ini? R2-nya, kalau untuk kondisi yang pertama, R2-nya tetap 30 per kondisi pertama tadi 90 ya. 90 tambah 30, 120. Kilo dengan kilo hilang. Dikalikan VS 9. Tapi itu sama dengan berapa? 1/4 ya. 1/4 kali 9. Berarti 9/4. Ya, benar ya? 9/4 volt. Ya. Sama dengan berapa itu? 4,5 berarti 25 volt. Inilah V2. Ya. Jadi kalau seperti ini kita sudah dapat V2 lalu dapat atau R2, PR2 dari mana bisa kita cari tanpa mencari arus? Dari mana? V2 kuadrat dibagi R2. Apa? V
V2 kuadrat dibagi R2. R2 tanpa mencari arus bisa. Jadi dari sini sebenarnya bisa juga. Berarti 2,25 kuadrat dibagi R2-nya. R2-nya adalah 30 kilo ohm. Ini harus sama dengan yang ini. Untuk yang setelah kita ganti R1, gitu juga caranya. Ini harus sama. Silakan dihitung. Ini menggunakan prinsip pembagi tegangan kalau yang ini. Ada pertanyaan dengan ini? Bisa dipahami? Bisa ya? Oke, bagus. Kita lanjutkan kalau begitu dengan kasus berikutnya. Nah, ini kasus berikutnya nih. Gambar 217A yang ini. Ini sebuah pembangkit ya, pembangkit katakanlah ini pembangkit listrik dari sumber tegangan ya, berarti dari pembangkit ya. Lalu kita salurkan dayanya melalui transmisi atau saluran transmisi searah DC. Ya, dengan jarak yang jauh sampai ke konsumen atau beban di sini. Konsumen di sini apa? Ya bisa industri, bisa rumah tangga, ya termasuk kita mungkin perkantoran dan lain-lain. Gitu. Ya, lalu beban ini sekarang diganti atau direpresentasikan oleh sebuah nilai R. Walaupun dalam kenyataannya tidak mungkin ini kita ganti menjadi sebuah hanya nilai R saja. Karena pasti ada nilai kapasitansi, ada nilai induktansi begitu. Nah, cuma karena ini adalah pembahasan dengan sumber DC, jadi ini kita bahas R-nya saja. Nah, lalu dikatakan bahwa salurannya itu mempunyai R juga, karena bagaimanapun saluran kawat penghantar itu tetap ada nilai R-nya walaupun kecil. Dikatakan 0,04125 ohm per mil setiap milnya. Jadi 1 mil itu 1,69 kilometer. Ya, jadi setiap 1,69 kilometer 0,04 125 ohm. Berarti kalau jaraknya jauh gitu ya sampai ribuan kilometer ya lumayan besar juga. Walaupun memang di dalam kasus ini tidak diberitahu berapa jaraknya, tetapi langsung diberitahu aja 16,5 ohm. Kalau kita mau tahu jaraknya tinggal kita bagi aja nih 16,5 ohm dibagi ini. Akan ketemu jaraknya berapa. Ya. Nah, sekarang yang bisa kita lihat di sini bahwa ada sumber tegangan dengan tegangan sumbernya 400 kV. Lalu di sini ada drop tegangan di sini nanti di R sini di saluran. Lalu di sini ada resistansi di beban dan tentu akan ada tegangan di beban. Jadi ini tegangan yang diterima oleh konsumen. Nah, menjadi pertanyaan nanti ini berapa tegangan di konsumen? Berapa tegangan di konsumen? Ada yang tahu nggak berapa? Cara kita mencari tegangan di konsumen ini berapa? Dan berapa drop tegangan di saluran? Hambatannya tinggal dikali sama arus totalnya, bukan Pak? Betul sekali. Berarti R-nya tegangan di konsumen ini adalah kita kalikan aja 2 kilo ohm dikalikan ini. Jadi bisa kita tuliskan sekarang ya secara KVL sebenarnya bisa kita tuliskan ini bahwa ini kalau kita naik ke atas ini ya minus ya sigma V ya sama dengan 0 gitu ya. Itu bisa kita tuliskan sebenarnya ini minus 400 kali 10 pangkat 3 ini sama dengan atau jangan sama dengan ditambah
apa? 2 kali 10 pangkat 3 dikalikan 16,5. Ya, ditambah lagi berapa? 2 juga. 2 kali 10 pangkat 3 dikalikan 183,5 sama dengan 0. Ini harus sama dengan 0. Kalau tidak sama dengan 0, ada yang salah. Harus sama dengan 0. Ya. Nah, sekarang kita mau mencari V di sini. Kalau ini kita sebut dengan V load, lalu di sini kita sebut dengan V saluran. V saluran berarti berapa? Ini berarti V saluran. 33 kilo. 2 kali 10 pangkat 3 dikalikan 16,5 kilo ohm ya, sorry. Ini ohm. Ini apa tadi ini? Ampere. Ini berarti sama dengan 33 kilo volt. Berarti V load beban sama dengan berapa? 2 kali 10 pangkat 3 dikalikan 183,5. Ini berapa ini? 2 kali 183. 306 kilo. Lihat, ini tambah ini harus sama dengan 400. Jadi V source itu adalah 33 tambah 367. Sama dengan 400. Jadi tegangan yang diterima di saluran di konsumen adalah di sini adalah 367 kilovolt. Dan drop dia di saluran itu adalah 33 kilovolt. Jadi tidak bisa kita terima sebesar 400 kilovolt. Dan kalau kita kaitkan dengan rugi-rugi, jadi akan ada losses. Jadi kalau kita lihat ini daya yang kita kirimkan dari sini, ya, kita kirimkan dari sini berapa daya yang dikirimkan? Kita sebut dengan P source atau daya dari sumber. Berarti berapa PS-nya? Berapa? V kali tegangannya. Berarti 2 kali 400 sama berapa itu? 800 apa itu? Kilowatt. Enggak lah, ini kilo. Ini kilo. Million watt. Mega. Yang prefiks kemarin, ya kan? Kalau pangkat 3 kilo, pangkat 6 itu mega. Ya. Mega apa? Megawatt. 800 megawatt. Coba kita lihat yang nyampe ke konsumen dapat berapa ini? Berarti kalau ini kita sebut dengan payload berapa? Berarti arus dikalikan V-nya 367. Arusnya berarti 367. Ini tegangannya kilo ya. Dikalikan berapa tadi? Arusnya 2 kilo ampere. Jadi berapa ini? 734 megawatt. 734 megawatt. Ya. Berarti di saluran losses, jadi disebut dengan rugi-rugi atau P saluran. Ini menjadi losses. P saluran berarti berapa? 800 dikurangi 734. Atau di sini kita tulis ya, P saluran sama dengan, kita juga sebut ini dengan losses atau rugi-rugi. Rugi-rugi daya di saluran. Berarti ini sama dengan 800 ya. 800
dikurangi 3. Berapa tadi? Bukan 3. Berapa tadi? Yang mana? 734. 734. Jadi berapa ini? Berapa megawatt? 66 megawatt. 66 megawatt. Inilah rugi-rugi. Losses di saluran. Ya. Dan ini terbuang sia-sia ini sesungguhnya 66 megawatt. Terkonversi menjadi apa ini? Di dalam saluran. Karena prinsip kekekalan energi, tidak ada energi yang dapat diciptakan, tidak ada energi yang dapat dimusnahkan. Berarti dia terkonversi menjadi energi yang lain. Menjadi energi apa ini? Di saluran dia menjadi energi apa? Terkonversi menjadi energi panas. Jadi konduktornya atau saluran penghantarnya itu jadi panas. Begitu. Semakin besar arusnya ini, yang 2 kilo ampere ini, semakin besar nanti rugi-rugi. Oleh karena itu ini diusahakan supaya tinggi, setinggi mungkin tegangan ini di saluran ini tinggi. Makanya kalau ini cerita yang transmisi bolak-balik yang AC itu juga harus tinggi juga karena prinsipnya sama sebenarnya. Makanya sampai kalau di Pulau Jawa itu sampai 500 kilo volt, Jawa Bali. Itu makanya dibuat sampai transmisinya tinggi-tinggi begitu. Tegangannya tinggi, transmisinya juga mau tidak mau harus tinggi. Karena untuk menghindari losses itu, energi yang terbuang ini, rugi-rugi saluran di sini. Ya, bisa dipahami ini? Pak mau tanya Pak. Iya, silakan. Siapa ini? Saya belum lihat. Siapa? Romanov Pak. Romanov. Oke. Silakan Romanov. Pak kira-kira ada caranya gitu nggak Pak biar kita nggak mengalami rugi kayak gitu Pak? Apa kita mau nggak mau harus rugi gitu? Yang bisa dilakukan memperkecil. Jadi, tapi tidak bisa kita hindari yang adanya rugi-rugi di saluran. Yang bisa kita lakukan adalah memperkecil rugi-ruginya. Caranya bagaimana? Dengan memperbesar tegangan transmisi. Makanya kalau untuk semakin jauh jaraknya, karena kalau semakin jauh berarti kan R-nya semakin besar. Nah, kalau semakin besar R-nya, maka rugi-ruginya akan semakin besar. Oleh karena itu kalau semakin jauh jarak antara pembangkit dengan konsumen, dibuatlah transmisinya semakin tinggi tegangannya. Makanya kalau seperti di daerah-daerah di negara yang jaraknya jauh, antara misalkan seperti di daerah-daerah Rusia, di Kanada, itu tegangan sampai megavolt, sampai 1000 kiloan. Supaya apa? Karena prinsipnya kan P sama dengan V kali I, gitu ya. Dengan daya yang sama, kalau V-nya kita perbesar, otomatis I-nya mengecil. Kalau I-nya mengecil, maka rugi-rugi ini tadi ini akan mengecil karena prinsipnya adalah I kuadrat R tadi kan. Rugi-rugi kan losses ini kan I kuadrat R ini. I kuadrat R. R-nya adalah R saluran. I-nya adalah arus yang mengalir di saluran. Jadi supaya ini kecil berarti I-nya harus dikecilkan. Yang ditinggikan adalah V-nya. V-nya dinaikkan. Begitu Romanov. Jadi yang bisa dilakukan adalah menaikkan tegangan. Tetapi nanti akan kita bahas itu di mata kuliah lanjutan, bahwa tidak semudah itu juga, akan banyak persoalan yang muncul setelah kita naikkan tegangan. Kenapa? Karena biaya investasi juga akan semakin tinggi, ya. Terus muncul lagi masalah-masalah lain, ya. Masalah medan listrik, masalah isolasi, pertimbangan-pertimbangan lain masih banyak lagi. Akan sering tersambar oleh petir karena kita buat menjulang tinggi, ya banyak itu nanti persoalannya. Pak, berarti Iya. kita mustahil menghilangkan kerugian itu ya Pak ya?
Bisa dilakukan, tapi kita menggunakan namanya konduktor superkonduktor. Ini akan dibahas nanti di mata kuliah material. Kebetulan saya juga yang ngajarin material elektroteknik. Tapi ini akan sangat mahal, superkonduktor itu. Sehingga karena investasinya sangat besar, ya kalau kita misalkan mau menghemat Rp1, tapi kita harus keluar duit jauh lebih besar dari Rp1, gitu kan? Ya tetap juga nggak ada keuntungannya, gitu kan? Akhirnya itu juga belum menjadi pilihan. Selalu seperti itu. Harus kita pikirkan masalah investasi dan seterusnya. Berarti kalau saya bikin alat yang bisa menyaingi superkonduktor itu saya bisa jadi miliarder ya, Pak? Bukan hanya miliarder, mungkin bisa dapat Nobel. Oke, Pak. Saya akan berusaha, Pak. Oke, semangat Romanov. Oke, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, kalau sudah tidak ada, kita lanjutkan. Nah, ini sekarang hubungan seri. Hubungan seri. Sesungguhnya sebelumnya kita sudah bahas ini, hubungan seri. Dan juga di SMA juga udah pasti sering. Ini ada loop tertutup, ada R1, R2, R3, dan seterusnya sampai Rn terhubung seri. Lalu kalau ini diserikan seperti ini, berarti R serinya adalah penjumlahan R1, R2, R3. Ini salah ya, salah ketik itu. Ini kita perbaiki sebentar ya. Ini kita ganti jadi R1, R2, R3 sampai Rn. Nah, menjadi pertanyaan saya adalah kenapa RS sama dengan R1 plus R2 plus R3 sampai Rn? Kenapa ini dijumlahkan? Kenapa nggak dikalikan atau mungkin divariasi kali tambah gitu, atau dibagi sebagian atau bagaimana? Ya? Karena gimana tadi, Damar? Rangkaian seri. Karena rangkaian seri. Kalau rangkaian seri harus dijumlah. Harus dijumlah. Betul memang harus dijumlah. Tapi pertanyaan saya justru itu. Kenapa harus dijumlah? Karena dari KVL-nya, Pak. B-nya sama ya. Dari KVL-nya. Gimana KVL-nya? Nah, ini baru saya senang ini. Udah dijawab dengan KVL. Ada kaitannya dengan KVL. Cuma kenapa dengan KVL-nya? Kalau misalnya kita mulai lewat kiri bawah kan ketemunya min VT ya, Pak. Oke. Kalau misalnya Minus VT. Ya, kan sigma V sama dengan 0 kalau misalnya tegangannya. Iya, ini kita tulis dulu. Sigma V sama dengan 0. Oke. Ya. Lalu? Ya, jadi nanti tegangan yang lewat situ akan sama dengan VT-nya, Pak. Kalau dijumlahkan. Oke, Kan minus VT, lalu lanjut lagi apa lagi? Tegangannya kita naik ke atas nih, naik ke atas nih, naik terus apa lagi? Minus VT. Penjumlahan tegangan-tegangan yang sisanya itu akan sama dengan VT-nya. Oke, kita lanjutkan. Apa sekarang? Ditambah I1 R1 ditambah V1. VR1 ini kan kita udah tahu kebetulan tegangan di sini, berarti VR1 ditambah VR2 ditambah VR3 ditambah VR4 tambah VR5 dan seterusnya sampai ke VR5. VRN sampai ini. Oke, setelah itu sama dengan 0. Lalu apa lagi? Berarti ini bisa kita sederhanakan. VT sama dengan ini. Oke. VR1 berapa? I1 kali R1. I1. I-nya sama semuanya. Iya, IT berarti, Pak. IT kali R1 tambah IT dikali R2 seterusnya, Pak. IT kali R2 tambah seterusnya. Dan seterusnya tambah IT
Rn. kali Rn. Lalu apa lagi yang bisa kita lakukan ini secara matematis? IT-nya dalam dikali R1 ditambah sampai dengan Rn. Tambah Rn. Dari Oke. itu menurut saya kenapa kalau seri itu dijumlahkan. VT berarti sama dengan IT dikali RS. Jadi dari sini bisa kita lihat bahwa RS sama dengan R1 tambah R2 dan seterusnya tambah RN. Luar biasa. Terima kasih Cantika. Tepuk tangan buat Cantika. Oke, ini dia. Ya, jadi RS adalah R1 plus R2 plus ini. Berkat KVL ini sesungguhnya. Yang hebat itu Kirchhoff-nya yang jago sebenarnya. Secara matematis dia bisa tuliskan, dia tuliskan bagaimana hubungan antara R1, R2 dan seterusnya mendapatkan RS ini. Dari sini sebenarnya. Ya. Jadi oleh karena itulah makanya RS ini secara matematis bisa dituliskan R1 plus R2 plus R3. Oke, bagus. Paham ya di situ ya? Oke, baik. Kita lanjutkan sekarang. Nah, dengan cara yang sama juga ini KVL. Kenapa KVL? Kalau KVL ini kan kita lihat nih, coba. Kalau KVL itu kan pastinya nanti ada bahwa 1 per R paralel adalah 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah dan seterusnya tambah 1 per Rn. Kalau ini kita tambahkan menjadi di sini ada Rn gitu. Nah, ini kenapa begini nih? Ini lagi pertanyaannya. Nah, bisa begini. Mau coba jawab lagi boleh Pak? Iya, boleh. Kan kalau misalnya paralel itu tegangannya beda-beda setiap ininya Pak. Setiap apa tuh namanya? Lurus-lurusnya. Jadi tegangannya beda-beda. Ya. Yang di mana ini yang beda tegangannya? Di setiap R hambatannya Pak. Kalau paralel. Di sini V. Misalkan gini. VR1 misalkan kita sebut. Iya. Ini VR2 kita sebut. Menurut Cantika, VR1 beda dengan VR2. VT-nya itu sama dengan penjumlahan dari VV paralelnya, Pak. Jadi sigma VT-nya sama dengan 0. Sebentar. V total. VR, VT berarti. VT sama dengan kenapa hilang? Nah, VT bentar. Kenapa jadi ngambek ini? VT sama dengan VR1 ditambah VR2, Pak. Sebelumnya itu pakai yang KVL itu, Pak. Delta V sama dengan 0. Maksudnya sigma V sama dengan 0. Sigma V juga sama dengan 0 juga. Jadi ini. Oke. Bukannya I-nya yang beda, Pak ya? Nah, ini siapa tadi? Suara siapa? Saya, Pak. Iya, benar, Pak. Salah, Pak. Benar, Pak. Siapa yang tadi saya itu siapa saya? Muhammad Isanul, Pak. Oke, ya, Isanul. Isanul gimana? Yang beda apanya? Kuat arusnya, Pak. Kuat arus atau arus lah namanya ya. Kalau ini kita sebut dengan I1. Ini I2. Yang beda apanya? I1 dengan I2 berbeda. Iya, Pak. Oke, berarti ini VR1 dengan VR2 gimana? Itu sama, Pak, V-nya. Sama justru, ya betul. Jadi ini bukan KVL. Jadi justru sama. Kalau seperti ini paralel, VT itu akan sama dengan VR1 yang kita sebut di sana VR1 akan sama juga dengan VR2. Tetapi
I1 tidak sama dengan I2 apabila R1 tidak sama dengan R2. I1 dengan I2 akan sama hanya apabila R1 dengan R2 sama. Nah, lalu kaitan dengan ini, bagaimana kita membuktikan ini? 1/RP sama dengan 1/R1 tambah 1/R2. Gimana cara kita membuktikan itu? Berarti pakai I total sama dengan I1 tambah I2 bukan, Pak? Betul, kita menggunakan KCL. Jadi kita memanfaatkan, astaga, ngambek lagi. Karena udah sore kali ya. KCL. KCL gimana? Sigma I sama dengan 0. Ini I total. Ya. Jadi kalau seperti ini apa? Sigma I sama dengan 0. Berarti bisa kita tuliskan I total ya min I1 minus I2 ya, minus dan seterusnya sampai IRN ya, IN lah IN. Ini harus sama dengan 0. Berarti bisa kita tuliskan I total sama dengan nanti adalah apa? I1 ditambah I2 ditambah dan seterusnya sampai IN. Lalu I total berapa I totalnya? I total itu kan karena di sini adalah VT gitu kan ya. VT itu kan. Berarti V total atau VT tadi kan di sini udah ada VT ya. VT biar sama simbolnya biar nggak membingungkan ya. Ini berarti VT per apa? R paralel berarti kan? R paralel semuanya gitu kan? Kalau setelah kita dapat R ekuivalen, kita sebut dengan R paralel begitu ya. Sama dengan apa? I1-nya berapa? I1-nya. I1 berarti adalah VT juga karena semua tegangannya sama. Berarti VT dibagi R1 ditambah VT dibagi R2 ditambah dan seterusnya ditambah VT per Rn. Ya, dari sini bisa kita sederhanakan ini. Ya. Berarti 1 per Rp sini ya, 1 per R paralel adalah 1 per R1 tambah 1 per R2 dan seterusnya sampai 1 per Rn. Dari sini dia. Jadi kalau ini menggunakan KCL, ya kalau yang tadi menggunakan KVL yang seri gitu. Ya. Bisa dipahami ini? Paham ya? Oke, baik, kita lanjut. Nah, ini sekarang transformasi Y delta. Ya. Jadi ini ada Y delta atau delta Y sama juga. Jadi ini ada yang terhubung secara Y disebut Y karena bentuknya Y gitu ya, huruf Y. Jadi hubungan Y lah, hubungan Y ya. Sering juga disebut hubungan bintang begini ya, karena berbentuk bintang. Atau sering juga disebut hubungan T gitu, huruf T begini ya. Karena apa? Karena ini sama sebenarnya dengan ini kan. Ini hanya dibuat ke atas, ini ke atas. Kalau dibuat jadi mendatar kan sama sesungguhnya. Jadi dapat ini. Ya. Dan juga ada hubungan delta. Hubungan delta, kenapa delta dibuat? Karena memang bentuknya delta. Dan sesungguhnya hubungan delta ini sama juga sebenarnya dengan hubungan pi seperti ini karena berbentuk pi. Ini kan kalau kita buat ini, kita gabungkan ini dengan ini kan jadi terbentuk juga delta. Kalau ini kita buat runcing begini, dibuat aja datar jadi begini. Sekarang bagaimana kalau kita mengkonversikan atau mentransformasikan delta Y, Y delta? Ya, berarti di sini ada A, B, C. Ini kita sebut dari A ke C dengan tahanan RB, dari sini ke sini RC, di sini RA. Lalu dari sini yang Y-nya kita sebut R1, R2, R3. Ya.
Nah, sekarang bagaimana kita mentransformasikan tadi ya? Nah, misalkan kita dapat menghitung tahanan ekuivalen antara terminal A dan C sementara terminal B terbuka. Nah, coba kalau ini terbuka berarti bisa kita lihat kalau kita menghitung R dari A ke C dari sini. Ya, kalau kita dari Y lewatnya berarti kita akan melewati R1 dan melewati R3. Berarti ini akan terhubung seri R1 dan R3. Makanya ini jadi kalau RAC Y berarti R1 plus R3 karena terhubung seri dari sini ke sini. Lalu bagaimana kalau kita melewati deltanya? Berarti kalau kita melewati delta ada dua cabang kita. Kita lewat RB dan kita melewati RC dan RA. Berarti dengan demikian RA dengan RC ini akan terhubung seri dan paralel dengan RB. Makanya ditulis di sini RB paralel dengan RA plus RC. Dengan demikian kalau kita tadi tujuan kita adalah dari A ke C, berarti kita akan harus sama nilai R-nya. Apakah kita dari sini ke sini atau dari yang dua cabang ini. Makanya berarti kita tuliskan R1 plus R3 yang ini dia, R1 plus R3 harus sama dengan ini. R1 plus R3 sama dengan, kalau di paralel RB dengan RA plus RC kan berarti jadi dapat RB kali RA plus RC per RA plus RB plus RC. Ya, dengan cara yang sama juga bisa kita cari, berarti kita tuliskan untuk kalau kita seandainya dari dari 1 ke 2, berarti dari A ke B, ya, dari sini ke sini. Atau kita dari 2 ke 3, ya, jadi dari 2 ke 3, dari B ke C. Ini dia. Ya, dan selanjutnya kalau itu diteruskan, kita akan bisa dapatkan R1 sama dengan RB RC per RA plus RB plus RC. Jadi R1 ini kalau kita konversikan dari delta ke Y adalah berarti RB dikalikan RC per RA ditambah RB ditambah RC. R2-nya adalah RC dikalikan RA per RA tambah RB tambah RC. R3 adalah RB kali RA per RA tambah RB tambah RC. Lalu kalau dari delta ke Y, ya delta ke Y berarti dari sini mau kita dari Y ke delta ini ya, dari Y ke delta. Kembali ke ini dulu. Dari Y ke delta berarti kita sudah punya Y R1, R2, R3, kita mau cari ke RA. RA itu berarti adalah ini, RA adalah R1 kali R2 tambah R2 kali R3 tambah R3 kali R1 per R1 yang di hadapannya ini. Yang RB-nya adalah per R2. Yang R3 adalah per RC. Oke, kita tidak usah terlalu itu di sana. Kalau seandainya R1 dan R2, R3 itu sama, berarti kita sebut dengan RE, RY ya, atau RY. RA sama dengan RB sama RC, kita sebut R delta. Maka hubungan Y dengan delta itu akan jauh lebih sederhana lagi. RY sama dengan R delta per 3. Atau R delta sama dengan 3 RY. Nah, sekarang dengan contoh seperti tadi, masalah Y delta, nah ini contohnya. Kalau kita lihat ini bisa kita lihat ada sumber tegangan, lalu di sini ada 13 ohm, 24 ohm, 20, 10, 30 ohm. Nah, seperti ini. Apa yang harus kita lakukan ini? Yang dicari sebenarnya hanya I sini saja. Berarti kalau kita mau mencari I ini, berarti kita harus cari R ekuivalen dari sini semua. Nah, cuma persoalannya bagaimana kita mencari R ekuivalen di sini? Apakah kita bisa serikan, paralelkan, atau diapakan? Yang mana yang kita lakukan? Mana dengan mana yang kita sederhanakan? Apa yang harus kita lakukan? Mungkin ada yang punya ide? Apa yang harus kita lakukan? Ayo, waktu kita udah mau habis. Tinggal 6 menit lagi kita sudah harus selesai ini. Apa yang harus kita lakukan? Kalau di seri paralel gitu bisa nggak sih, Pak?
Coba yang mana dengan mana yang seri paralel? Siapa ini tadi? Suaranya si Saya, Pak. Romano. Bukan. Siapa Saya, itu? Pak. Saya Muhammad Sanu. Raihan. Oke. Ya. Oke, Raihan, gimana? Dari mana Saya dari 30-50 seri. 30-50 seri. Wah, Ya. ini nggak bisa. Kalau seri itu nggak bisa ditawar-tawar ini. Seri itu harus begini. Karena persyaratan seri, I-nya pasti sama, harus sama I-nya. I yang mengalir di sini, kalau ini R1, harus sama dengan R2. Kalau nggak sama, itu bukan seri namanya. Nah, coba kita lihat ini. Nggak mungkin sama ini, karena dari mana ke mana? Coba. Karena ada percabangan yang mengantara ini dengan ini, seolah-olah kalau seandainya kita lintasannya dari sini ke sini, berarti kan ada percabangan di sini. Sama seandainya di sini ada percabangan. Begitu ada percabangan ke sini, berarti kemungkinannya arus nanti akan terbagi. Ada yang ke sini, ada yang ke kanan. Kalau seperti itu tidak mungkin lagi kita katakan R1 dengan R2 terhubung seri. Kecuali ini putus begitu ya. Gantung, tidak ada konduktor yang menghubungkan gitu ya. Membuka namanya, itu tetap seri. Tapi kalau ada yang menghubungkan seperti ini kan terhubung sampai ke sini. Ke sini. Naik kata. Tidak bisa. Jadi 30 dengan 50 tidak bisa kita anggap seri. Ya. Yang lain? Kalau 10 sama 50, Pak. Yang paling kanan. 10-50 dihubung apa? Seri. Seri. Tetap tidak bisa karena ada percabangan ke sini. Ada arus yang menuju ke sini. Ini tadi. Nggak boleh ada percabangan. Harus. Berarti di paralelin gimana? Diparalelin mana? Yang mana dengan mana? Yang misalnya yang tadi masih 30-50. 30-50. Persyaratan paralel harus begini ininya. Karena persyaratan paralel tegangannya harus sama. Nah, jadi terminal ini dengan terminal ini harus posisinya seperti ini. Sehingga apa? V di sini dengan V di sini harus sama. Nah, kalau ini kan udah nggak bisa memenuhi ini. Karena ada dari antara mereka, ya di sini bisa lihat ini ada yang mengantarai dengan 30 dengan 50 ada R di sini. Sama seandainya kalau di sini sudah ada R, udah nggak bisa lagi. Jadi nggak bisa kita paralelkan, kita anggap paralel 30 dengan 50. Kecuali 20 ini nggak ada, hilang 20 ini. Paralel itu. berarti ini Pak, yang Diapain? 13, 10 sama 24 itu yang Y itu tadi ya Pak? Betul sekali. Jadi ini adalah hubungan apakah Y atau delta, ya kita identifikasi. Tapi itu adalah hubungan antara itu. Tapi kita lihat sekarang, apakah delta atau Y. Ya. Kenapa Anda melihat ini agak seperti sulit? Karena digambarkan seperti ini. Sebenarnya kan kalau kita buat begini, pasti Anda akan terbayang dengan delta. Makanya tadi dibuat yang hubungan Pi, hubungan T, supaya juga bisa mengidentifikasi walaupun seperti di gambarnya. Ya. Ini langsung kelihatan, ini kan Pi sebenarnya. Ini kan gambar Pi. Berarti bisa kita gambarkan sebenarnya yang atas misalkan. Kalau yang atas ya, kita gambarkan kalau kita gambar begini, nanti pasti jadi terlihat bahwa itu adalah delta. Nah, ini juga delta ke bawah. Ini kan begini terminalnya. Nah, tinggal sekarang yang mana dengan mana yang mau kita buat delta? Apakah ini? Kita konversi ini menjadi Y. Nanti kalau udah diganti ini menjadi Y, ini nanti yang di sini dengan di sini akan terhubung seri. Yang di sini dengan di sini terhubung seri. Dan ini keduanya nanti terhubung paralel. Paralel dengan yang di atas terhubung seri. Ya, yang di atas ini hasil paralel ini dihubungkan dengan seri. Bisa dapat.
Atau yang di sini yang duluan dikerjakan yang di atas. Oke, baik. Ini menjadi PR. Oke, menjadi PR. Dan ini satu soal. Saya kirimkan ntar sore, agak sorean lah ya. Nanti tambahan soal untuk ini sebagai tugas pertama. Dikumpulkan besok jam 16.00. Tanggal berapa besok? Tanggal berapa besok ya? Tanggal 2 ya? Tanggal 3? Tanggal berapa sekarang? Tanggal 2 ya? Tanggal 2 bulan 9 jam 16. Nanti pakai Google Form. Saya kirimkan nanti link. Oke. Sampai situ ada pertanyaan? Ini waktunya sudah habis. Nah, harus segera akhiri ya. Jadi silakan dibahas nanti ini soalnya sama tambahan soal nanti saya berikan lagi, dikumpulkan besok jam 16.00 melalui Google Form. Ini menjadi tugas pertama. Ya, tugas mandiri. Baik. Ini sekarang jam ya pas sekali ini udah jam 15.30. Kita harus akhir sampai di sini. Ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup? Baik, kalau sudah tidak ada, kita akhir sampai di sini. Materi yang ini yang tadi barusan saya kirimkan PPT-nya ke Leeds, lalu videonya juga akan saya. Ini kebetulan cloud Zoom kita ini bermasalah katanya. Jadi yang kemarin juga sekarang belum tahu apa bisa terselamatkan atau tidak. Itu lagi dikerjakan oleh pegawai, oleh teknik kita. Nanti mudah-mudahan bisa, kalau bisa diselamatkan file yang kemarin itu, nanti saya upload juga. Tapi mungkin biar lebih aman, ini kita masukkan aja ke YouTube kali ya. Nah, kalau ini udah saya buat di hard disk ini. Nah, nanti kalau setuju saya masukkan ke YouTube. Saya masukkan ke YouTube jadi bisa diakses di sana. Silakan aja kan dipelajari tadi yang kita bahas tadi kan bisa diulang-ulang ya. Gitu aja ya. Iya, Pak. Baik, kalau begitu yang ini filenya nanti saya upload juga ke YouTube. Oke. Baik, terima kasih. Selamat sore. Tetap semangat. Jaga kesehatan. Terima kasih. Terima kasih Pak, selamat sore. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat sore. Pak. Terima kasih.